Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sesi kali ini, saya akan menyampaikan tentang DTLSP atau desain tata letak sirkuit terpadu. Mahasiswa sekalian, apa yang dimaksud desain tata letak sirkuit terpadu? Desain tata letak sirkuit terpadu adalah kreasi dalam bentuk rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Setidaknya satu dari elemen tersebut berupa elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu, dan peletakan 3 dimensi tersebut untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu menjalankan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk menjalankan hak tersebut. Selain itu, hak desain tata letak sirkuit terpadu juga merupakan bagian dari hak atas kekayaan intelektual. Jika kita melihat atau merujuk kepada dasar hukumnya, maka hak tentang desain tata letak sirkuit terpadu ini telah diatur di dalam peraturan mengenai desain tata letak sirkuit terpadu, yaitu di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Lalu, siapakah subjek desain tata letak sirkuit terpadu? Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu, maka yang berhak memperoleh hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah pendesain atau menerima hak tersebut dari pendesain. Atau dalam hal pendesain terdiri dari beberapa orang secara bersama, maka hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan kepada mereka secara bersama pula, kecuali bila ada perjanjian lain. Lalu bagaimana syarat-syarat dokumen pendaftaran hak desain tata letak sirkuit terpadu? Sebelum mendaftar, maka sebaiknya kita siapkan beberapa persyaratan. Dalam mengurus pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu, ada sejumlah syarat dokumen yang harus dilampirkan, yaitu salinan gambar atau foto serta uraian dari desain tata letak sirkuit terpadu yang dimohonkan pendaftarannya, lalu surat kuasa khusus bila permohonan dilakukan melalui kuasanya. Lalu juga ada surat pernyataan bahwa data desain tata letak sirkuit terpadu yang dimohonkan pendaftarannya adalah miliknya sendiri. Kemudian surat keterangan yang menjelaskan bahwa mengenai tanggal pertama kali dieksploitasi secara komersial, jika desain tata letak sirkuit terpadu tersebut sudah pernah dieksploitasi sebelum permohonan diajukan. Lalu bagaimana prosedur pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu? Mahasiswa sekalian, bagi Anda yang ingin mengajukan pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu, ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Di antaranya, mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Dirjen dan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Tentu saja kepada Dirjen KI ya, sebagai ahli jadwal. Lalu permohonan tersebut berisi tentang tanggal surat permohonan, salinan foto atau gambar desain, nama, alamat, dan kewarganegaraan pendesain, pemohon atau kuasa jika dikuasakan. Nah, jika desain tata letak sirkuit terpadu ini pernah dipakai sebelum proses pendaftaran, maka harus disebutkan tanggal kali pertama desain tata letak sirkuit terpadu ini digunakan secara komersial. Permohonan tersebut diajukan dengan melampirkan sejumlah syarat dokumen yang tadi kita bahas. Lalu, jika permohonan diajukan secara bersama-sama atau lebih dari satu pemohon, maka permohonan ditandatangani
oleh salah satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang lain. Jika permohonan diajukan oleh bukan pendesain, maka permohonan harus disertai dengan pernyataan lengkap dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain tata letak sirkuit terpadu yang bersangkutan. Lalu juga pemohon atau melalui kuasanya menyerahkan syarat dokumen kepada Dirjen KI untuk dilakukan verifikasi secara administratif. Dan pemohon juga selanjutnya membayar biaya sebagaimana telah diatur di dalam undang-undang. Nah, setelah Anda melakukan pembayaran, semua syarat dokumen diserahkan ke loket pendaftaran, kemudian pemohon menunggu hasilnya. Maksud sekalian, perlu kita ketahui bahwa setiap permohonan hanya bisa diajukan untuk satu desain tata letak sirkuit terpadu. Jika ada kekurangan pemenuhan syarat dan kelengkapan, maka Dirjen KI akan memberitahukan kepada pemohon atau kuasanya agar kekurangan tersebut dipenuhi dalam waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan pemenuhan kekurangan tersebut. Nah, jangka waktu pemenuhan kekurangan tersebut bisa diperpanjang paling lama 1 bulan atas permintaan pemohon. Contoh desain tata letak sirkuit terpadu. Misalkan desain tata letak sirkuit terpadu adalah osilator dalam radio dan motherboard dalam komputer. Nah, karena pentingnya fungsi sirkuit terpadu, maka diperlukan adanya perlindungan atas hasil kreasi desain tata letak sirkuit terpadu itu. Jadi bisa Anda gambarkan, Anda bayangkan bagaimana sebuah motherboard itu sangat berperan sangat penting di dalam sebuah komputer. Bahkan jika tidak ada motherboard, maka peran komponen yang lain kemungkinan besar tidak akan berfungsi. Itu kenapa bahwa aturan atau regulasi yang diberikan memberikan hak desain hak atas desain tata letak sirkuit terpadu. Banyak hal yang sering sekali ditanyakan oleh masyarakat umum terkait dengan desain tata letak sirkuit terpadu. Di antaranya adalah bagaimana sih mendapat perlindungan hak atas desain tata letak sirkuit terpadu. Untuk mendapatkan perlindungan atau bisa didaftarkan sebuah desain tata letak sirkuit terpadu ini dapat didaftarkan adalah bahwa desain ini itu desain tata letak sirkuit terpadu yang orisinal. Artinya bahwa desain tersebut merupakan karya mandiri pendesain itu sendiri. Dan saat desain ini dibuat bukan merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain. Artinya bahwa ia memberikan memiliki keunikan tersendiri, bukan hal yang umum atau biasa dilihat oleh kita atau oleh masyarakat umum. Lalu bagaimana untuk desain tata letak sirkuit terpadu yang tidak mendapat perlindungan? Hak desain tata letak sirkuit terpadu tidak dapat diberikan apabila desain tata letak sirkuit terpadu tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lalu bertentangan dengan ketertiban umum, lalu bertentangan dengan agama, atau bertentangan juga dengan kesusilaan. Jadi desain tata letak sirkuit terpadu ini juga harus tunduk kepada hukum-hukum positif lain yang berlaku di negara kita. Lalu berapa lama sih jangka waktu perlindungan terhadap desain tata letak sirkuit terpadu ini? Maka sejak sebuah desain tata letak sirkuit terpadu ini didaftarkan, maka secara otomatis memperoleh perlindungan hukum selama jangka waktu 10 tahun sejak pertama kali desain tata letak sirkuit terpadu ini dieksploitasi secara komersial atau sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Jadi mana yang lebih dulu? Jadi tadi kita sempat bahas bahwa dimulai sejak penerimaan permohonan pendaftaran
atau dimulai sejak dieksploitasinya secara komersil desain tata letak sirkuit terpadu ini. Jika desain tata letak sirkuit terpadu ini sudah dipergunakan sebelumnya, sebelum dia didaftarkan ke Dirjen HI. Apakah desain tata letak sirkuit terpadu ini atau yang terdaftar dapat dialihkan atau dapat beralih, sama seperti juga hak-hak kekayaan intelektual yang lain? Hak kekayaan desain tata letak sirkuit terpadu juga dapat beralih atau dapat dialihkan. Ada 5 cara yang dapat membuat hak atas desain tata letak sirkuit terpadu ini beralih. Yang pertama, karena pewarisan. Tentu saja jika pendesain sudah meninggal dunia, maka hak atas komersial atau hak atas moral, baik moral atau komersial atas desain tata letak sirkuit terpadu itu diwariskan kepada para ahli warisnya. Lalu yang kedua, akibat dihibahkan oleh pendesain itu sendiri. Lalu yang ketiga, akibat wasiat. Dan yang keempat, akibat perjanjian secara tertulis dengan pihak lain. Lalu yang kelima, bisa disebabkan oleh sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Sekali lagi, bahwa hak desain tata letak sirkuit terpadu ini dapat beralih atau dialihkan karena waris, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau perjanjian antar si desain dengan pihak lain. Lalu juga bisa dapat disebabkan oleh sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Mahasiswa sekalian, demikian penjelasan singkat tentang desain tata letak sirkuit terpadu atau hak desain tata letak sirkuit terpadu. Seperti yang saya umumkan di dalam WA Group, bahwa menjelang ujian akhir semester kita akan melakukan pertemuan secara offline. Mohon Anda tidak menggantungkan diri kepada apa yang disampaikan di dalam BOC. Anda tetap harus mencari literatur lain untuk menambah kebenaran pengetahuan Anda tentang hak kekayaan intelektual. Demikian sesi kali ini saya akhiri. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.